Shalom, salam damai sejahtera, saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membagikan bagaimana sejarah gereja mula-mula dan gereja-gereja ada pada saat Paulus. Saya akan membagikan dengan mempersingkatkan waktu. Saya akan membagikan bagian gereja-gereja ada pada saat Paulus. Abad pertama sejarah gereja. Dalam perkembangan ajarannya, gereja akhirnya menyadari bahwa ketaatan kepada hukum Taurat tidak boleh lagi dianggap sebagai syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Pemahaman itu menyebabkan gereja tidak lagi membatasi dirinya kepada orang-orang Yahudi. Gereja meluas dan masuk di tengah-tengah dunia orang bukan Yahudi. Jadi sebelum itu, orang Kristen pertama terdiri orang-orang Yahudi, yang mana mereka tetap mengunjung bait Allah serta sinagoge, dan mereka mentaati hukum Taurat. Ketika gereja dapat menghasil berkembang ke dalam dunia orang kafir, gereja menghadapi persoalan teologis. Bagaimana dengan orang-orang Kristen bukan Yahudi itu? Orang-orang Kristen mentaati hukum Taurat. Apakah orang-orang Kristen bukan Yahudi juga harus mentaati hukum Taurat? Dalam hal ini sikap Paulus sangat tegas bahwa tidak perlu bagi orang-orang Kristen untuk mentaati hukum Taurat sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Tetapi banyak orang Kristen Yahudi yang tetap mempertahankan Taurat sebagai syarat keselamatan. Galatia 2 ayat 3. Sebagai syarat keselamatan, kelompok ini disebut sebagai orang-orang Yudais. Pada awal perkembangan gereja, salah satu pusat PI yang utama adalah Antioquia. Di sini pertama kali muncul jemaat yang terdiri dari orang-orang kafir. Kisah 11 ayat 20. Jemaat ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antioquia yang terkenal adalah Paulus. Ia mengabarkan Injil di wilayah Asia Kecil, sekarang Turki, dan di Yunani. Pengaruh agama Kristen yang paling besar adalah Asia Kecil. Bila PI tidak mudah bergerak ke timur, sebab orang menghadapi rintangan berupa tapal batas antara kesaksian Romawi dan kerajaan Persia. Kedua negara ini saling berperang. Selain itu, bahasa Yunani jarang dipakai di timur, dan keputusan Helenisme kurang berpengaruh di timur. Cara pengungkapan iman Kristen pada abad kedua menggunakan di abad ke pengajaran. Salah satu tulisan yang terkenal sesudah zaman para rasul adalah Didache yang ditulis di Syria tahun 100. Kitab ini singkat seperti surat Yakobus. Isi kitab abad ke adalah pembaca di hadapan pilihan jalan kehidupan dan jalan maut. Juga berisi kebiasaan berpuasa, berdoa, ibadah khususnya, perayaan sakramen, dan tata gereja. Dalam kitab di abad ke agama Yahudi dan kebiasaan orang Yahudi ditolak dengan keras. Sedangkan
korak pemikiran dan inti agama Yahudi tetap dipertahankan. Selain di abad ke terhadap pula surat-surat yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, seperti Ignatius tahun 110. Ia menulis 7 surat kepada beberapa jemaat di Asia Kecil, bagian barat dan kepada jemaat di Roma. Juga terdapat surat dari Justinus Martyrs tahun 165. Dari ajarannya Justinus Martyr sangat dipengaruhi oleh filsafat Stoa tentang konsep logos, sehingga Yesus dipandang sebagai mediator ilahi, yaitu menjadi pengantara antara Allah di dunia. Karena itu Kristus berada di bawah Allah. Selain itu terdapat tokoh bernama Bardaisan tahun 154 sampai 222 yang dahulu seorang bangsawan dari Edessa. Ia sangat terpengaruh oleh astrologi, ilmu nujum dari Babilonia kuno yang percaya bahwa bintang-bintang mempengaruhi kehidupan manusia. Setelah menjadi Kristen, Bardaisan merumuskan jawabannya dalam bukunya yang berjudul Takhir. Walau ia percaya pada pengaruh bintang, tetapi ia juga menekankan sikap manusia yang menentukan. Pada zaman PB telah tersusun konsep tata gereja. Di setiap jemaat terdapat penatua, presbyteroi, dan antara mereka dipilih para pemilik yang dibantu oleh diakoni. Di samping itu terdapat pula pengajar dan nabi. Mereka tidak dipilih tetapi dihormati karena memiliki karunia roh yang dianugerahkan. Tampaknya golongan ini sangat berpengaruh. Semula dalam gereja awal tidak terdapat perbedaan tingkat, tetapi sekitar tahun 100 para penilik mulai menganggap para pelayan yang lain sebagai bawahannya. Karena itu kemudian ditetapkan suatu hierarki urutan pangkat penilik, penatua, diaken. Kemudian agar lebih praktis, pimpinan dilaksanakan oleh satu orang. Makna mulailah lazim ada satu penilik untuk seluruh jemaat. Kelak jabatan penilik ini berubah menjadi uskup, sehingga uskup yang berkuasa dalam jemaat bagai seorang raja dalam wilayah kerajaannya. Bila timbul masalah berat, para uskup dari tiap-tiap jemaat tersebut berkumpul dalam rapat sinode. Sinode pertama dari para uskup diangkat tahun 180. Dalam sistem ini, di mana uskup-uskup bersama-sama berkuasa dalam gereja, disebut dengan episkopalisme. Sistem pemerintahan gereja ini masih terdapat dalam gereja Ortodoks Timur, di Rusia dan Eropa Tenggara, dan dalam gereja Anglikan. Mula-mula gereja di Eropa Barat memakai sistem episkopal, tetapi uskup Roma yang disebut Paus mengklaim memiliki seluruh kekuasaan sehingga ia memerintah atas gereja Katolik Roma.
Saudaraku yang terkasih, berdasarkan dengan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-9. Yaitu saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat tema untuk kita renungkan bersama, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Berdasarkan ayat yang tadi, saya mengajak Anda untuk mendengarkan renungannya, berjudul Menjadi Saksi. Saudaraku yang terkasih, saya akan membagikan kesaksian dengan singkat, yaitu ketika saya masih remaja, saya pernah menyaksikan sebuah kecelakaan mobil. Pengalaman itu sendiri begitu mengejutkan dan semakin diperburuk dengan apa yang harus saya jalani. Selanjutnya, sebagai satu-satunya saksi atas kecelakaan itu, saya menghabiskan bulan-bulan berikutnya untuk berbicara dengan serenteran pengacara dan petugas asuransi tentang apa yang telah saya lihat. Saya tidak diminta untuk menjelaskan keadaan fisik dari mobil yang hancur atau rincian dari trauma medisnya. Saya diminta untuk hanya mengatakan apa yang telah saya saksikan. Kita melanjutkan dengan firman Tuhan, yaitu sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam kita dan bagi kita, untuk menuntun orang kepada Kristus. Kita tidak perlu dapat menjelaskan setiap persoalan teologis atau menjawab setiap pertanyaan. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan juru selamat kita. Luar biasanya lagi, kita tidak perlu bergantung kepada diri kita sendiri untuk melakukannya. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kita akan membawa orang-orang yang terluka di tengah dunia ini kepada Kristus yang sanggup menebus mereka. Dengan pertolongannya, kita bisa bersaksi tentang kuasa kehadirannya dalam diri kita yang sanggup mengubahkan hidup.